Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Sosok Syekh Siti Jenar mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, khususnya di daerah Jawa. Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh sufi di tanah Jawa pada abad ke-16 yang dianggap kontroversial bagi beberapa kalangan. Kala itu, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap tidak sejalan dengan Wali Songo. Meski begitu, ia turut andil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lantas, wasiat Sabdo Palon apa yang pernah disampaikan kepada Syekh Siti Jenar, dan kontroversi ajarannya? Simak baik-baik dalam video ini, hanya di channel Kinawikrama. Dikisahkan Sang Ali Ansar menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari para pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu, yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diislamkan. Benturan-benturan dengan para penganut ajaran pribumi, membuat Syekh Siti Jenar semakin penasaran dengan ajaran sebenarnya rakyat Majapahit. Sehingga Syekh Siti Jenar bingung, karena tak bisa mengislamkan rakyat Majapahit sepenuhnya. Semakin ke timur semakin berat bagi Syekh Siti Jenar untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan hal itu membuatnya marah dan penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai dan jadi panutan rakyat Majapahit. Karena setiap pertapaan dan tempat ibadah para penganut Hindu selalu menyebut nama Sabdo Palon, sebagai sosok yang jadi panutan raja dan seluruh rakyat Majapahit. Dengan penuh kesombongan, Syekh Siti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon, dan dia menantang Sabdo Palon untuk menunjukkan segala pengetahuannya. Tapi Sabdo Palon tak melayaninya, dia malah mempersilakan Syekh Siti Jenar untuk mengajarkan semua pengetahuan dan ajarannya kepada para pengikut Sabdo Palon. Dari sinilah pikiran dan hati Syekh Siti Jenar mulai terombang-ambing, karena ternyata Sabdo Palon yang ia anggap akan menerima tantangannya atau setidaknya ada rasa marah dan dendam, malah sebaliknya. Rasa penasaran Syekh Siti Jenar mulai timbul, karena perilaku Sabdo Palon dan para pengikutnya. Karena Sabdo Palon tidak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku dan kasih sayang yang sama pada semua pengikutnya. Sebenarnya Sabdo Palon sudah paham dengan maksud dan tujuan Syekh Siti Jenar datang ke pertapaannya, namun, dia tetap menghormatinya lebih dari sekedar tamu, melainkan saudara sendiri. Hingga Syekh Siti Jenar mendatangi Sabdo Palon, di saat semua pengikut Sabdo Palon tertidur pulas. Saat itulah Syekh Siti Jenar adu argumen dengan Sabdo Palon tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dengan Tuhan Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar hendak mengajari Islam kepada Sabdo Palon dan menunjukkan syariat Islam, hingga Sabdo Palon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Tuan, apakah Tuan mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuan sudah bertemu Tuhan Anda, sehingga Tuan yakin Tuanlah yang paling benar, dan ajaran Tuan paling suci, karena Tuhan itu adalah al-haq atau kebenaran sejati?" Siti Jenar bukannya menjawab malah balik bertanya pada Sabdo Palon, "Apa kamu juga sudah melihat Tuhan, sampai kamu berani berkata seperti itu padaku?" Sabdo Palon menjawab, "Ya, saya mengetahui Tuhan saya, dan saya bertemu Tuhan saya." Mendengar jawaban itu Syekh Siti Jenar tak percaya begitu saja, dan bertanya, "Bagaimana aku mempercayai Anda dan Tuhan Anda?" Sabdo Palon menjawab, "Kalau Anda tidak percaya coba tanyakan kepada Tuhan Anda," jawab Sabdo Palon. "Baiklah, tunjukkan aku cara menemui Tuhanku, agar aku mengetahuinya," tanya Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar bertanya pada Sabdo Palon, "Apakah Anda sudah melihat keagungan Arsy?" Sabdo Palon menjawab, "Sudah, bahkan aku melihat di atasnya Arsy masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya." "Siapa dia?" tanya Syekh Siti Jenar, kehilangan dan kebingungan. Sabdo Palon menjawab, "Ingsun." "Siapa Ingsun itu?" tanya Syekh Siti Jenar. "Ialah sejatinya Tuhan," jawab Sabdo Palon dengan tenang. Syekh Siti Jenar semakin penasaran dan ingin membuktikan kebenaran ucapan Sabdo Palon. Sabdo Palon menanggapi dengan senyuman, "Baiklah, karena Tuhan lebih mengutamakan sujud, ya Tuhan sujud saja, pasti bertemu Tuhan." Syekh Siti Jenar bertanya, "Berapa lama aku harus bersujud?" Sabdo Palon menjawab, "Cukup sehari semalam Tuan." Tapi sebelum melakukan sujud Syekh Siti Jenar berkata, "Jika aku tidak bertemu Tuhan,
maka kamu dan seluruh pengikutmu harus ikut ajaran Islam, kata Syekh Siti Jenar dengan nada sombong. Sabdo Palon menjawab, iya, dengan senyuman. Akhirnya Siti Jenar menuruti Sabdo Palon untuk bersujud agar bisa mengetahui Tuhannya. Mulailah Syekh Siti Jenar bersujud dimulai abis asyar mendekati maghrib. Dalam sujudnya Syekh Siti Jenar sudah tidak ingat apa-apa lagi, hingga akhirnya dia bersujud selama 7 hari 7 malam. Melihat hal itu Sabdo Palon merasa prihatin dan segera membangunkan Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon membangunkan Syekh Siti Jenar yang dalam posisi sujud didudukkan, kemudian diberi wewangian di hidungnya agar Syekh Siti Jenar cepat kembali sadar. Wajah Syekh Siti Jenar pucat kebiruan, karena peredaran darahnya tidak lancar tapi tersumbat dalam kepala Syekh Siti Jenar, akibat kelamaan bersujud. Setelah sadar, Sabdo Palon bertanya lagi, berapa lama Anda sudah bersujud Tuan Syekh? Sehari semalam, jawab Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon tersenyum, menjawab, Anda lupa, Anda sudah bersujud 7 hari 7 malam. Syekh Siti Jenar merasa kaget dan tak percaya masa selama itu, kata Siti Jenar dalam hatinya. Sabdo Palon meyakinkan Siti Jenar dan berkata, Anda lihat bulan saja nanti. Anda datang ke sini hari Soma sore menjelang matahari tenggelam masuk malam Anggoro tanggal 7, Anda ingat itu, dan sekarang ini hari Soma lagi dan tanggal 14. Kemudian Sabdo Palon melanjutkan pertanyaannya, apakah dalam sujud Anda yang selama itu Anda sudah bisa bertemu Tuhan? Syekh Siti Jenar menjawab, tidak, aku tidak ingat apa-apa, bahkan aku tidak bertemu Tuhan, makanya sesuai janji, kamu harus ikut ajaran Islam, kata Syekh Siti Jenar. Nanti dulu jangan gugup, kata Sabdo Palon, dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja Anda tidak bisa melihat Tuhan atau melihat kebenaran sejati. Bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar kok Anda sudah merasa paling benar dan suci? Sekarang begini ya Tuan Syekh, Anda ikut denganku duduk semedi. Toh di ajaranmu juga ada, cuma beda nama yaitu itikaf. Kemudian Syekh Siti Jenar melakukan apa yang Sabdo Palon lakukan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Angakaryo Jagat, Syekh Siti Jenar dibawa terbang melintasi 7 semesta kehidupan. Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari alam marah, al-luwama, al-mulhamah, al-mutmainah, al-sufiyah, al-lubiyah dan al-sir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan. Dan pada akhirnya Syekh Siti Jenar sampai pada ajna, yaitu proses di mana manusia sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti kehendak kodrat yang ada pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa. Ia sudah tidak ingat siapa dirinya, tidak ada rupa, tidak ada rasa, yang ada hanyalah keazalian atau kebakaan. Sesuai kapasitasnya, Syekh Siti Jenar terbuka bangun, kedua matanya terbuka dan tanpa sadar dia menangis sedih, takut, bahagia, haru, seperti anak kecil yang baru sadar dari mimpi buruknya. Sang Ali Ansar sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan, sampai-sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka. Dia menyadari bahwa dia telah sombong selama ini, dengan pengetahuannya dan ilmunya, padahal di atas langit masih ada langit, dan masih ada langit-langit lain yang tiada pernah bertepi. Seiring waktu Sabdo Palon pun selesai dan tersenyum menatap Syekh Siti Jenar yang masih tertunduk menangis karena bahagia, sedih, merasa salah, takut, penuh keharuan, dan sebagainya. Dengan suara parau dan tubuh gemetaran Syekh Siti Jenar berkata, Tuan Sabdo Palon, tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati. Sabdo Palon menjawab, tidak perlu anakku, karena ajaran Anda juga benar, hanya saja janganlah Anda merasa paling benar, tentunya agama lain dan orang lain pun bisa merasa ajarannya paling benar. Anda juga tahu anakku, bahwa yang maujud dan yang tertata ini adalah kebenaran dan keberadaan dari Tuhan. Pesanku jangan Anda tinggalkan ajaran Anda ya anakku, karena itu juga benar. Syekh Siti Jenar mengangguk, Sabdo Palon pun tersenyum, kemudian mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk meminum air bening yang sudah dicampur dengan gula aren yang rasanya beda jauh dengan kencing unta. Agar sang Ali Ansar yang sudah tidak makan dan minum selama 7 hari 7 malam karena bersujud, dan ditambah semedi selama setengah malam segera sehat. Setelah meminum air tersebut Syekh Siti Jenar merasa pulih,
Kemudian Siti Jenar memandang bulan tanggal 14 malam 15, di mana bulan purnama memancarkan cahaya yang sempurna. Siti Jenar merasa beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang rendah hati, mengajaknya berjalan dalam semesta, hidup yang ada pada dirinya, sehingga bisa mengetahui semua nafsnya atau jiwanya. Dari Al-Amarah, Al-Luwamah, Al-Mulhamah, Al-Mutmainah, Al-Sufiyah, Al-Lubiyah, Al-Sir, atau dalam Jawa disebut Manipuro, Anahata, Adara, Wisudi, Ayana, Adisa dan Sahasrasya. Mulai saat itulah Sang Ali Ansar tertarik dengan ajaran Sabdo Palon dan meninggalkan ajaran yang dia banggakan yang dianggap paling benar dan paling suci. Tapi Sabdo Palon melarang Syekh Siti Jenar meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajari dari kecil, karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan. Hingga akhirnya, agama Syekh Siti Jenar dipadukan dengan ajaran Sabdo Palon, sehingga muncullah harmonisasi ajaran Jawa tapi Islam, ajaran Islam tapi Jawa, atau yang disebut Islam Kejawen atau Kejawen Islam. Yang pada akhirnya jadi cikal bakal kelahiran ajaran Kejawen, kalau ajaran orang Jawa sendiri adalah ajaran ketiadaan atau memahami makna ketiadaan atau ada makna. Tapi bukan kitab ada makna yang berisi pitungan, memang namanya sama ada makna. Intinya, jika manusia sudah mencapai titik kesejatian, dia akan sanggup melihat semua bentuk kebenaran dalam semua ajaran. Pada dasarnya, sejarah Syekh Siti Jenar masih simpang siur dan penuh kontroversi. Namun, mengutip buku, biografi lengkap Syekh Siti Jenar, karya Sartono Hadisuwarno, Syekh Siti Jenar merupakan putra dari seorang ulama di Malaka bernama Syekh Datuk Soleh. Syekh Siti Jenar lahir di Cirebon pada tahun 826 Hijriah atau 1426 Masehi, dengan nama kecil Sayyid Hasan Ali Al-Husain, yakni kakek Imam Husain Asis Syahid dari pernikahan Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abi Talib. Syekh Siti Jenar memiliki banyak julukan. Nama Siti Jenar sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni Siti yang berarti tanah, dan Jenar yang artinya kuning. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga dijuluki Sunan Jepara, Siti Brit, dan Syekh Lemah Abang. Adapun nama Lemah Abang diberikan karena ia pernah tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Ketika dewasa, barulah ia mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Pemikiran Syekh Siti Jenar, mengutip artikel berjudul Syekh Siti Jenar, Pemikiran dan Ajarannya, yang ditulis Saidun Derani, Syekh Siti Jenar memiliki sejumlah pemikiran yang terkenal. Pemikiran Syekh Siti Jenar tentang Tuhan berkaitan dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti. Konsep ini menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam konsep tersebut, manusia dipandang sebagai manifestasi Tuhan. Menurut Syekh Siti Jenar, setiap manusia memiliki fitrah keagungan dan kemuliaan yang disebut sebagai adi manusia. Konsep ini menjelaskan manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya di bumi. Dalam pemikiran Syekh Siti Jenar, jiwa merupakan suara hati nurani yang menjadi ekspresi dari zat Tuhan. Sebab, jiwa menjadi ungkapan kehendak Tuhan yang harus dipatuhi dan diikuti. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos atau jagat besar yang setara dengan mikrokosmos atau manusia. Menurutnya, manusia dan alam semesta tidaklah kekal. Menurut Syekh Siti Jenar, akal itu bekerja dengan intuisi yang memengaruhi tata aturan formal syariah. Pandangan ini menekankan akal sebagai pedoman hidup. Namun di sisi lain, ia merujuk pada kehendak dan angan-angan yang menurutnya tidak dapat dipercaya kebenarannya. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan tentang hidup. Menurutnya, hidup dan cara menjalaninya merupakan konsep yang sulit dicerna. Pemikiran ini berkaitan dengan kebenaran intuitif sebagai dasar perilaku manusia, yang hanya dapat diperoleh melalui pencapaian kesadaran diri. Menurut pandangan Syekh Siti Jenar, tindakan manusia merupakan kehendak Tuhan yang sejalan dengan pandangan Jabariyah. Namun, ia juga berpendapat bahwa jika Tuhan hadir bersama manusia, manusia akan bertindak dengan baik. Menurutnya, manusia akan membersihkan diri dari kehidupan yang terkontaminasi dengan hawa nafsu. Pada masa awal di Cirebon,
Syekh Siti Jenar bertemu dengan Sunan Bonang dan Raden Sunan Kalijaga. Perkenalan mereka diawali dengan memperkenalkan asal-usul masing-masing dan berbagi ilmu keagamaan meskipun mazhab mereka berbeda. Saat berbagi ilmu kerohanian dengan para wali, Syekh Siti Jenar sempat dicurigai sebagai pemilik ilmu sihir. Syekh Siti Jenar mengajarkan sasahidan serta ilmu marifat dan hakikat dalam bentuk sufisme wujudiyah. Bagi Wali Songo, hal itu sangat membahayakan. Mereka berpendapat ilmu kasampurnaan itu tidak patut diajarkan secara umum karena masyarakat akan salah paham. Menurut Wali Songo, ilmu kasampurnaan adalah ilmu khas, yakni ilmu tua berupa ilmu rahasia untuk kalangan tertentu. Sementara, bagi Syekh Siti Jenar semua orang dari golongan manapun berhak memperoleh pengajaran ilmu yang sama. Hal itu menjadi awal perbedaan prinsip antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo, dikutip dari skripsi berjudul Sinkretisme Ajaran Islam dan Jawab pada Tokoh Syekh Siti Jenar. Dalam sebuah pertemuan yang digelar di Istana Argapura Gresik, Syekh Siti Jenar mengemukakan pendapatnya tentang ketuhanan. Menurutnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya sama dengan Allah. Ia juga menambahkan bahwa hamba yang memiliki kuasa dan menghukum juga hamba. Pendapat Syekh Siti Jenar ini kemudian ditentang oleh sejumlah wali dan tokoh Islam yang hadir. Mereka menganggap bahwa Syekh Siti Jenar telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Meski demikian, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya hingga ia dijatuhi hukuman mati. Demikianlah tadi sekelumit tentang Syekh Siti Jenar, semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita semua yang menyaksikannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.